Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ringga Madya Pranata, dosen pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Bidang keilmuan yang saya tekuni berkaitan dengan manajemen, khususnya adalah manajemen keuangan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen risiko. Mata kuliah manajemen risiko mempelajari konsep, proses, dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai resiko yang dihadapi oleh perusahaan dan lembaga keuangan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sumber-sumber resiko, dampak resiko terhadap kegiatan organisasi, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Pembelajaran juga membahas karakteristik khusus dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki tingkat resiko yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya karena menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, perantara keuangan, pengelolaan aset, serta penyediaan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Setelah mengikuti perkuliahan dari mata kuliah manajemen risiko, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan dasar dan ruang lingkup manajemen risiko. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi perusahaan dan lembaga keuangan. Ketiga, menjelaskan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Yang keempat, menganalisis pengaruh resiko terhadap kegiatan operasional dan kinerja organisasi. Dan yang kelima adalah menentukan alternatif strategi dari penanganan resiko yang tepat. Dan yang keenam adalah menunjukkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan dari manajemen risiko. Pada pertemuan kedua, materi yang akan dibahas adalah pendahuluan manajemen risiko dan alasan kenapa lembaga keuangan lebih istimewa dibandingkan lembaga lainnya. Materi pembelajaran meliputi yang pertama adalah keistimewaan lembaga keuangan. Yang kedua, fungsi lembaga keuangan sebagai pialang. Yang ketiga, fungsi lembaga keuangan sebagai transformator aset. Yang keempat, fungsi sebagai transformator biaya informasi. Dan yang kelima adalah resiko likuiditas dan penetapan harga layanan khusus. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pertama, delivery. Penyampaian materi dilakukan melalui metode sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus dilaksanakan menggunakan Learning Management System Universitas Buana Perjuangan Karawang, yaitu Buana Online Course ataupun BOC, serta menggunakan grup WhatsApp kelas. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka di kelas. Apabila pembelajaran dilaksanakan secara daring, media yang digunakan adalah Zoom atau Google Meet. Yang kedua, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, materi akan diunggah melalui BOC atau dibagikan melalui grup WhatsApp. Mahasiswa diharapkan mempelajari materi tersebut terlebih dahulu agar memiliki pemahaman awal dan dapat berpartisipasi secara aktif selama perkuliahan. Interaksi ataupun interaksi pembelajaran. Untuk memaksimalkan interaksi selama proses pembelajaran, beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi: yang pertama, memberikan pertanyaan kepada mahasiswa; yang kedua, membuka forum diskusi mengenai materi yang sedang dibahas; yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau hasil analisisnya. Yang keempat, membahas contoh kasus yang berkaitan dengan resiko lembaga keuangan. Dan yang kelima adalah memberikan kuis pada akhir pertemuan. Untuk asesmen atau penilaian, proses penilaian disesuaikan dengan komponen yang telah ditetapkan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang, yaitu
Yang pertama adalah kehadiran sebesar 15%, yang kedua tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Penilaian pada kegiatan pembelajaran juga memperhatikan kemampuan komunikasi mahasiswa, pemahaman terhadap unsur-unsur yang dibahas, keaktifan dalam kegiatan diskusi, serta kebenaran teori yang disampaikan. Demikian pengantar mengenai mata kuliah manajemen risiko dan materi pembelajaran pada pertemuan kedua. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pendahuluan manajemen risiko dan alasan kenapa lembaga keuangan lebih istimewa dibandingkan dengan lembaga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya, pada sehat? Sebelum mulai pembelajaran, mungkin saya akan membuka absensi ya. Silakan, absensi sudah saya buka untuk 2 menit di BOC. Silakan teman-teman untuk mengakses BOC-nya, melakukan absensi. Saya tunggu 1-2 menit. Abdal sudah? Sudah, Pak. Nah, sebelum memulai dari materi gitu ya, pembelajaran kali ini gitu ya, kita akan membahas mengenai keistimewaan lembaga keuangan dalam manajemen risiko. Tapi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, pada pertemuan pertama saya sudah memberikan pengantar ya, apa itu yang dinamakan sebagai resiko. Ada yang masih ingat? Kira-kira Afdal masih ingat apa itu resiko, Dal? Sebenarnya ini Pak, resiko itu sesuatu yang kemungkinan ada kegagalan, terjadi kegagalan. Adanya terjadi kegagalan, gitu ya. Jika kita lebih spesifik lagi, gitu ya, kita kembali diingat bahwa resiko adalah suatu ketidakpastian. Tadi berbicara kegagalan itu benar, tapi ketidakpastiannya, gitu ya. Nah, dalam lembaga keuangan yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya, seutuhnya semuanya ini berbicara ketidakpastian. Karena ada resiko-resiko yang menghantui dalam segala sisi lembaga keuangan. Nah, nanti kita akan jelaskan gitu ya, apa saja yang menjadi resiko dalam lembaga keuangan itu dan kenapa bisa terjadi. Kalian harus mampu menguasai dan menjelaskan lembaga keuangan itu seperti apa. Nah, penilaiannya yang akan saya lakukan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kemampuan dari secara komunikasinya, gitu ya, pemahaman dari unsur yang dibahas, dan kebenaran teori yang digunakan. Nah, materinya yang akan kita bahas adalah pertama itu mengapa lembaga keuangan itu istimewa, berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, fungsi sebagai pialang dan pengelola aset. Jika kita dengar pialang kan seperti bukan perbankan gitu ya. Nah, tapi kita akan jelaskan bagaimana. Yang ketiga, transformasi biaya informasi. Jadi perbankan ini memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, dan yang keempat adalah adanya resiko likuiditas dan resiko harga. Dan yang terakhir nanti kita akan berdiskusi gitu ya mengenai kasus singkat yang pernah terjadi terutama di kita di Indonesia gitu ya, karena kasus ini sering terjadi di Indonesia selama Indonesia itu ada. Jadi kenapa lembaga keuangan itu istimewa gitu ya, berbeda dengan perusahaan. Nah, lembaga biasa yang teman-teman mungkin gitu ya pernah ketahui, orang tua, saudara gitu ya, teman, berbicara lembaga keuangan ataupun lembaga biasa, perusahaan biasanya hanya menjual barang dan jasa saja. Tidak jauh seputar itu, barang jasa gitu ya. Tapi lembaga keuangan ini menjual yang namanya kepercayaan, likuiditas dan janji pembayaran di masa depan. Jadi secara mudahnya, siapa sih yang mau menyimpan uang di orang lain? Yang orangnya kemungkinan tidak kita kenal. Betul nggak? Nah, jadi yang dijual itu adalah kepercayaan. Bagaimana ekosistem dari lembaga keuangan ini? Nah, jika lihat teman-teman gitu ya, paling mudahnya seperti ini. Di sini ada pemilik dana, kita lah gitu ya. Kita posisikan pemilik dana adalah kita. Ya. Kita simpan uang di rumah, takut, ya, takut hilang,
takut kebakar ataupun dan sebagainya. Maka, dana ini agar aman diberikanlah kepada lembaga keuangan. Ya, kita mempercayai lembaga keuangan untuk menyimpan uang kita. Ya, dan kita biasanya berharap ada bunga yang akan diterima oleh kita. Nah, lembaga keuangan kalau hanya menyimpan uang kita, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan profit. Nah, maka lembaga keuangan ini harus menyalurkan baik dalam kredit ataupun investasi kepada peminjam ataupun pasar. Ya, jika kita lihat orang tua kalian beli motor gitu ya Dal ya. Nah, secara kredit, nah inilah dibantu oleh lembaga keuangan. Jadi sebagai lembaga keuangan, fungsi sebagai pialang adalah seperti ini gitu ya. Pertama adalah mencari pihak yang cocok untuk transaksi keuangan. Tadi setelah menghimpun dana, gitu ya, harus dikemanakan. Siapa yang berhak menerima? Biasanya dibagi kedua, ada ke dalam perusahaan, gitu ya, ataupun ke masyarakat. Tergantung bank tersebut. Biasanya kalau di Indonesia ada spesialisasi khususnya, gitu ya. Ada khusus ke masyarakat, ada khusus yang ke perusahaan. Yang kedua, menurunkan biaya pencarian dan negosiasi. Nah, ini apa? Biaya pencarian. Susah sebenarnya cari orang yang bisa dipercaya, yang akan kita berikan pinjaman. Kalau kita misalkan nih, Abdal punya teman, tiba-tiba Abdal punya 1 miliar gitu ya, nggak kepake. Kira-kira kalau ada teman yang pinjam, dikasih nggak ada? Enggak, kenapa? Karena kan sulit untuk dipercaya. Nah, sulit untuk dipercaya. Nah, makanya gitu ya, bank ini punya gitu ya informasi ya. Jadi tidak terlalu kita mencari gitu ya. Biaya ini kan tidak harus berbentuk uang gitu ya, tenaga juga bisa. Perbankan punya informasi. Paling mudahnya apa? BI checking. Siapa yang punya BI checking? Perbankan. Melihat punya enggak cicilan di lembaga keuangan lainnya, ya. Terus bagaimana transaksinya, macet apa tidak? Nah, informasi itu kan hanya dimiliki oleh perbankan, ya. Yang keempat, mempercepat proses pembiayaan atau investasi. Paling gampang cepatnya ke lembaga keuangan. Fungsinya, gitu ya. Lembaga keuangan ini adalah sebagai aset transformer. Apa sih aset transformer ini? Nah, aset transformer adalah lembaga keuangan menerima dana dalam satu bentuk lalu menyalurkan dalam bentuk lainnya. Nah, paling mudahnya kayak gini, gitu ya. Kita punya deposito. Kira-kira tahu deposito apa? Simpanan uang yang nggak bisa ditarik. Yang nggak bisa ditarik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka tertentu, ya. Jadi kita misalkan punya uang 1 miliar. Dalam bentuk tabungan. Nah, kalau tabungan gitu ya, hanya menyimpan. Sedangkan kalau mau digunakan secara luasa, biasanya perbankan menyarankan gitu ya, menjadi deposito. Nah, tetapi perbankan memberikan kepada pihak lainnya itu adalah jangka panjang. Depositonya 1 tahun kita misalkan, tapi misalkan ngasih ke orang lain ataupun ke pihak yang membutuhkan, itu bisa 3 tahun, 5 tahun, apalagi kalau rumah kan bisa 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun. Biasanya lembaga keuangan itu mengurangi ketimpangan gitu ya, informasi antara pemberi dana ya dan penerima dana. Nah, misalkan ini ilustrasinya gitu ya. Nah, biasanya pemberi dana itu tidak mengetahui kualitas peminjam. Pemilik dana tadi yang saya jelaskan itu, yang nggak tahu orang-orang yang mau pinjam itu gimana gitu ya. Misalkan sekarang kan lagi rame pinjam dulu 100 gitu ya. Nah, kan yang jadi pikiran kita apa? Balikin uangnya, ya, ngasih atau tidak? Kan pasti arah kita kan ke sana gitu ya. Baik dari bayarnya, karakternya.
Misalkan kemungkinan bisa bayar tapi karakternya keras, ya. Ada istilah gitu ya, peminjam lebih galak daripada yang minjam. Ya. Terus prospek usaha dan riwayat risiko ini, kalau perusahaan bagaimana usahanya, apakah akan maju? Nah, ini biasanya melihat. Jadi perbankan tadi berhubungan dengan ekonomi, melihat bagaimana situasi perekonomian negara. Ini biasanya layanan dari lembaga keuangan ya, gitu ya. Pertama adalah likuiditas ataupun membantu menasabah menarik atau memindahkan dana ketika dibutuhkan. Pembayaran, misalkan sekarang mau transfer QR gitu ya. Clearing, ini mau biasanya lama ya, clearing sama settlement. Diversifikasi atau menyebar dana ke banyak aset agar risiko tidak terkonsentrasi. Biasanya ini dibagi kayak apa? Kayak reksadana gitu ya, ataupun monitoring mengawasi penggunaan dana, kelayakan dan kualitas portofolio. Sekarang itu ada lembaga keuangan khusus. Jadi semua layanan tersebut memiliki harga. Harga ini apa? Biaya administrasi. Kalau kita transfer menggunakan BI PAS 2.500 gitu ya. Nah, itu kan masuk ke dalam lembaga keuangan. Spread bunga ya, jika kita mau apa deposito, fee transaksi, premi atau biaya pengelolaan. Ini biasanya dipotong yang tiap bulan itu gitu ya. Misalkan Mandiri 7.500, BCA 14.000 gitu ya. Nah, ini biasanya ke hal-hal ini. Nah, jadi resiko apa saja gitu ya yang menyangkut ke dalam lembaga keuangan ini. Nah, pertama adalah resiko likuiditas. Mungkin ini pernah sedikit disinggung di manajemen keuangan gitu ya. Ketika dana dibutuhkan sekarang. Nah, contohnya, nasabah menarik dana, ya, bank butuh kas cepat karena ini menarik dana. Akhirnya aset dijual terburu-buru. Nah, makanya resiko yang terbesar dalam perbankan adalah likuiditas. Tadi, walaupun menghimpun banyak dana, tidak boleh memberikan dana secara cepat-cepat. Walaupun kualitasnya bagus, itu tidak bisa. Misalkan mereka butuhnya 300 miliar, ya kita kasih 100 miliar. Gitu ya. Perbankan biasanya seperti itu, tidak pernah mentok 100%. Karena apa? Yang ditakutkan adalah tadi, ketika dana dibutuhkan. Nah, ini kasus yang pernah terjadi teman-teman. Kasus pada tahun 98. Pada tahun 98 gitu ya, hampir semua perbankan itu kolaps. Apa yang menyebabkan kolapsnya? Tarik semua. Terus? Nah, karena adanya inflasi. Mereka berikan tanah, tukar ke dolar, gitu ya, berikan emas dan sebagainya. Karena apa? Takut tadi inflasi yang begitu besar. Akhirnya semua bank kolaps. Kenapa? Dananya nggak ada. Tadi, jika terjadi krisis ini, misalkan analogisnya gitu ya, semua ini berada di sini, semua aset ini harganya, ya, mau dari saham gitu ya, surat berharga, rumah ataupun emas, semuanya berada di sini. Nah, jika terjadi krisis ekonomi, harga ini akan semakin turun. Inilah yang sekarang terjadi di Indonesia. Dolar naik. Dolar naik apa bagus apa? Enggak. Bisa bagus bagi yang punya dolar, ya. Tapi kan tadi kalau perusahaannya menggunakan dolar, amsyong, ya, betul nggak? Nah, harga sangat turun gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, jika kita dinilai pada bagaimana lembaga keuangan gitu ya, lembaga keuangan ini memiliki yang namanya tadi portofolio. Misalkan portofolio dari surat berharga, kredit, valuta asing, dan instrumen keuangan lain yang bisa berubah. Hal ini bisa turun. Makanya gitu ya, ketika krisis ekonomi terjadi, salah satu yang harus diselamatkan utamanya adalah perbankan. Biasanya kalau ekonomi turun itu yang diselamatkan itu pertama harus perbankan. Ya, salah satunya. Karena tadi mereka punya portofolio. Karena kan tadi mengelola aset-aset gitu ya yang dimiliki oleh para nasabah. Nah, dan yang ketiga adalah resiko individu ke resiko sistematik.
Nah, apa risiko individu ke risiko sistematik ini adalah pada lembaga keuangan, teman-teman, ya. Masalah internal dapat berdampak luas pada adanya interkoneksi. Interkoneksi ini apa? Lihat jika pada ilustrasi ini gitu ya. Semuanya ini terkoneksi. Nah, berarti kalau interkoneksi kebalikannya, artinya tidak terkoneksi, gitu ya. Nah, bank, perusahaan pembiayaan, pasar modal, asuransi, dan nasabah saling terhubung melalui dana, kontrak, dan kepercayaan. Ya. Nah, efek dominonya apa? Kita nanti gangguan likuiditas ataupun kerugian harga pada suatu lembaga dapat memicu nih kepanikan, penarikan dana, dan tekanan pada lembaga lainnya. Kalau satu perbankan kolaps, itu akan mempengaruhi perbankan lain. Pandemi COVID. Ya, 2020, 2021 hampir terjadi penarikan dana. Ya. Karena tadi perbankan pun kepercayaannya sedikit menurun gitu ya. Nah, akhirnya harus ada regulasi untuk mengatasi hal ini, yaitu karena dampaknya yang begitu luas gitu ya, lembaga keuangan diawasi lebih ketat dibandingkan sektor usaha lain. Apa saja? Paling mudahnya yang besar-besar, pertama ada Kementerian Keuangan. Yang kedua, yang independen ada Bank Indonesia. Nah, ini yang ketiga, tempat jabatan terakhir Menteri Keuangan saat ini apa? Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Harus dijual aset kan, Sritex. Apakah memenuhi nggak 500 miliar? Dan belum tentu gitu ya, hanya Bank Jabar saja, bisa juga bank lainnya punya. Nah, teman-teman gitu ya, saya ada tugas, saya beri waktu mungkin 5 menit gitu ya untuk melatih gitu ya pemahaman tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, agar teman-teman memenuhi tidak tadi, apakah bisa memahami gitu ya, menguasai apa itu lembaga keuangan ya, kenapa lebih istimewa gitu ya. Misalkan saya akan kasih satu studi kasus. Studi kasusnya adalah di sini, misalkan sebuah bank mengalami rumor negatif di media sosial. Dalam 2 hari gitu ya, banyak nasabah menarik dana. Bank masih memiliki aset, tetapi sebagian besar berupa kredit jangka panjang. Nah, pertama, identifikasi. Coba sama teman-teman saya kasih waktu 5 menit untuk mengidentifikasi risiko utama yang muncul. Jelaskan mengapa lembaga keuangan ini lebih sensitif ya terhadap rumor, dan usulkan jika terjadi langkah tersebut gitu ya, bagaimana perbankan kira-kira untuk ya mengurangi resikonya gitu ya. Nah, aturannya bisa teman-teman baca saja. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari gitu ya informasi ataupun apa yang bisa teman-teman diskusikan. Saya beri waktu 5 menit. Nah, mungkin teman-teman sudah 5 menit gitu ya. Mungkin ada kita yang pertama dulu, identifikasi jika kira-kira resiko apa yang muncul gitu ya jika terjadi hal ini. Mungkin siapa yang mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu? Boleh? Untuk identifikasi resiko utama yang muncul, mungkin yang pertama karena ini atas asas kepercayaan ya, pasti banyak nasabah ataupun pemakai jasa lembaga keuangan tersebut yang menarik dananya, karena rasa ketakutan manusia itu kan muncul ketika adanya hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, bagus, terima kasih jawabannya. Tadi tepuk tangan teman-teman. Ada lagi kira-kira kan ada kasus-kasus yang teman-teman mungkin pernah mendengar gitu ya? Risikonya, berarti kalau yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dengan ada kasus seperti ini berarti kemungkinan nasabah akan banyak menarik uangnya. Risiko. Makanya nanti kemungkinan untuk si uangnya perbankan itu menipis. Nah, Jadi kepercayaannya karena turun jadi menarik semua.
Ya, berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Nah, misalkan saya pantik dengan pertanyaan seperti ini. Jika sudah terjadi seperti itu, apakah kalian mau untuk menyimpan dananya di sana? Sudah trust isu. Sudah trust isu ya? Betul nggak? Intinya sifat manusiawi. Berarti resikonya tadi bisa berbicara pada risiko likuiditasnya, gitu ya. Yang kedua berarti bisa juga, gitu ya. Tadi resiko kepercayaan. Jika, nah tadi kita yang ketiga, langkah apa saja yang bisa dilakukan? Mungkin gitu ya, yang teman-teman jika tadi kayaknya harus seperti ini deh. Kira-kira langkah-langkah gitu ya. Kalau teman-teman punya lembaga keuangan untuk agar dipercaya. Komunikasi mungkin. Komunikasi. Ada lagi? Berarti sebagai lembaga keuangan dia harus melakukan mitigasi nih Pak, isu yang terjadi ya selama 2 hari ini yang sudah tersebar. Nah, dia bisa mungkin melakukan klarifikasi atau memberikan informasi secara transparansi, secara transparan, terus dia juga menjelaskan bagaimana cara menangani isu yang sudah terjadi ini agar bisa dipercaya lagi sama para nasabah. Nah, jadi paling mudahnya gitu ya, yang nanti kita sebenarnya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Memang paling mudah adalah tadi menjaga bagaimana kepercayaan. Apalagi gitu ya, kalau teori-teori dulu teman-teman berbicaranya bagaimana? Penuh dengan harus A, B, C. Sekarang dengan tingginya tingkat teknologi, digitalisasi, gitu ya, rumor itu bisa diklarifikasi secara cepat. Nah, di sanalah fungsi agar kepercayaan itu tumbuh, gitu ya. Karena sekarang misalkan seperti banyak sekali gitu ya kasus yang terjadi, ada perbankan digital. Dulu tidak terpikir ada perbankan digital ya. Sekarang ada SeaBank, ada Amar Bank. Sebelum kita tutup, teman-teman, gitu ya. Di sini ada tugas mandiri. Ya. Nah, jadi buat satu ringkasan. Nah, nanti kita bisa kirim ataupun teman-teman masukkan ke Learning Management System ataupun BOC-nya masing-masing ya. Jadi tugas mandirinya adalah buat ringkasan satu halaman tentang kenapa ataupun alasan lembaga keuangan lebih spesial gitu ya. Dan tadi pengumpulannya bisa dalam bentuk PDF ataupun doc gitu ya. Terakhir mungkin saya beri waktu 3 hari ke depan. Seminggu. 3 hari aja dah. Ini mudah gitu ya. Dan saya sudah buka kuis ya yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti kita akan bahas apakah pemahaman teman-teman setelah mengerjakan kuis tersebut atau sudah benar atau tidak, akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Ringkasan dalam ataupun materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebenarnya di sini. Lembaga keuangan itu istimewa gitu ya, karena mengelola dana publik gitu ya, dan membuat nama kepercayaan. Nah, fungsi pialang tadi hanya mengurangi biaya pencarian dan mempertemukan pihak saksi. Fungsi aset transformer mengubah ukuran, jangka waktu, likuiditas dan risiko aset. Biaya informasi ditekan melalui seleksi, verifikasi dan monitoring. Dan yang terakhir adalah risiko likuiditas dan risiko harga dapat berkembang menjadi risiko sistematik. Nah, ini bisa menjadi terakhir gitu ya. Ada pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman gitu ya renungkan gitu ya, ataupun sebagai motivasi. Nah, jika kepercayaan adalah aset utama lembaga keuangan, resiko apa yang paling perlu dicegah sejak awal? Ataupun jika kepercayaan adalah aset utama pada diri kita gitu ya, resiko apa yang perlu dicegah sejak awal? Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 gitu ya, kita sudah habis 3 SKS-nya. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa teman-teman tadi untuk
gitu ya, mengirimkan hasil tugasnya dan mengisi kuisnya yang sudah saya buat di learning management systemnya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.